إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, suatu nikmat yang sangat besar ketika seseorang dimudahkan untuk hadir di majlis-majlis ilmu dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu syar'i adalah nikmatun rabbaniyah wa hadiyatun rahmaniyah. Ilmu syar'i adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila seseorang dimudahkan untuk menghadiri, mempelajari ilmu-ilmu syar'i, maka ini adalah karunia Allah yang sangat besar yang harus kita syukuri. Berarti Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Karena Nabi menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberikan pemahaman tentang agama Islam ini. Karena semua hal yang berkaitan dengan ilmu adalah ibadah, baik dia mempelajarinya, mentadaburinya, mencatat, mendengarkan, mengamalkan, mendakwahkan, itu semua bernilai ibadah. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, thalabul ilmi afdal min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah dan juga dari amalan-amalan sunnah yang lainnya. Baik dia menghadiri majlis ilmu bertujuan untuk tamakun, betul-betul ingin menguasai materi yang disampaikan, atau dia menghadiri majlis ilmu bertujuan untuk mendapatkan keberkahannya, maka semuanya akan mendapatkan pahala sesuai dengan amalannya. Nah, jamaah sekalian, seperti biasa di majlis ini, Jumat pekan kedua, kita membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis yang sedang kita bahas adalah hadis Jibril, atau disebut dengan syarah hadis Jibril, yang menjelaskan tentang perkara Islam, iman, dan juga ihsan.
Yang ini semua berkaitan dengan pondasi-pondasi agama Islam. Dan pembahasan kita masih seputar rukun iman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang rukun iman yang kedua, yaitu apa? Al-imanu bil malaikah. Iman kepada para malaikat. Apa saja cakupan-cakupan iman kepada para malaikat, tentang sifat-sifat para malaikat, nama-nama malaikat yang wajib untuk kita ketahui, dan juga yang lainnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-imanu bil kutub. Iman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja kandungan, cakupan iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana selama ini kita hanya menghafal tentang rukun iman. Bahkan sejak kita duduk di bangku SD, kita sudah diajarkan tentang apa itu rukun Islam dan apa itu rukun iman. Tetapi jarang bagi kita mempelajari tentang cakupan-cakupannya. Maka insya Allah kita akan sebutkan kandungan dan cakupan iman kepada kitab-kitab Allah. Namun perlu kita ketahui bahwasanya diturunkan kitab-kitab dari langit. Tentunya kitab-kitab dari langit Allah turunkan kepada para hambanya. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah. Ini merupakan bentuk rahmat Allah kepada manusia. Karena kitab yang Allah turunkan, baik kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, ini adalah sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai cahaya yang apabila seorang hamba berpegang teguh dengannya, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Karena akal manusia itu terbatas. Naam, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berupa akal untuk berfikir, untuk merenungi, tapi itu sifatnya terbatas. Terkadang kita tidak mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang madarat, mana perkara yang bisa menghantarkan ke dalam surga dan mana perkara yang itu bisa mengantarkan ke dalam neraka. Sehingga yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tuang petunjuk itu, Allah salurkan petunjuk itu melalui kitab-kitabnya. Khususnya kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang Allah turunkan kepada kita yaitu apa? Al-Quran. Yang apabila kita berpegang teguh dengannya, niscaya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran wa sunnah. Segala bentuk perselisihan yang kita hadapi, terutama dalam masalah agama, karena sering kali kita dapati bermunculan pemikiran-pemikiran baru, pemahaman-pemahaman baru, praktek ibadah yang baru. Itulah yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan. Tapi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah, maka insya Allah umat kembali bersatu. Allah mengatakan fa in tanazatum fi syai'in farduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan
Rasulnya. Iya. Apa saja kandungan dan cakupan iman kepada Allah? Yang pertama, kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai hujjah dan rambu-rambu. Mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai hujjah dan juga sebagai rambu-rambu. Artinya kita wajib mengimani bahwa setiap rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, mereka diberikan kitab, mereka diberikan pedoman, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qisti. Sungguh kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan al-bayinat, bukti-bukti, dan kami menurunkan bersama mereka Alkitab dan juga Al-Mizan agar tegak keadilan di tengah-tengah manusia. Perhatikan ayat ini, surat Al-Hadid ayat 25, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dengan diberikan 3 hal. Yang 3 hal ini menjadi senjata dalam berdakwah, senjata dalam menyampaikan kebenaran. Yang pertama, al-bayinat, bukti-bukti. Bukti itu baik yang bersifat syar'i maupun kauni. Dan termasuk al-bayinat, bukti adalah mu'jizat. Nah, kita pelajari sirah para nabi dan rasul, maka kita akan dapati para nabi dan rasul itu memiliki mukjizat, ya, memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Tujuannya ini ingin menunjukkan tentang kebenaran apa yang dibawa olehnya. Dan bukan hanya mukjizat, tetapi yang kedua adalah Alkitab sebagai hujjah dan juga rambu-rambu. Dan bukan hanya Alkitab, tapi juga Al-Mizan. Al-Mizan itu adalah as-sunnah, ya, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain beliau diturunkan kepadanya Al-Quran, beliau juga memiliki sunnah, hadis yang menjadi penjelasan terhadap Al-Quran. Iya. Jadi poin yang pertama, semua para rasul diturunkan kepada mereka apa? Alkitab. Kemudian cakupan yang kedua, mengimani, meyakini nama-nama kitab tersebut, baik secara global maupun secara terperinci. Jadi kita tidak hanya meyakini bahwa para rasul itu diberikan Alkitab, tetapi poin yang kedua, kita juga wajib meyakini, mengimani nama-nama kitab tersebut, baik secara global maupun secara terperinci. Secara global, bil jumlah, yang mana setiap para rasul itu diberikan Alkitab. Tadi kita sebutkan, Allah katakan laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahumul kitab. Ya. Artinya semua rasul. Nabi Nuh punya kitab, Nabi Daud,
Nabi Sulaiman, semua nabi-nabi punya Alkitab. Ya, ini sifatnya secara apa? Secara umum. Nah, adapun yang kedua, kita juga wajib mengimani nama-nama kitab secara terperinci. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa saja nama-nama kitab yang wajib untuk kita imani? Yang pertama adalah Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa jemaah? Nabi Musa. Ya. Dan kitab ini, itu kitab Taurat, adalah kitab yang paling agung di kalangan Bani Israel. Karena ketahuilah jamaah sekalian, Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel bukan hanya Nabi Musa saja, tapi banyak nabi-nabi yang lain yang menjadi penerus dakwahnya Nabi Musa. Iya. Dan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, dan kitab ini juga digunakan oleh rasul-rasul yang lain dari Bani Israel adalah kitab Taurat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Fiha huda wa nur yahkumu bihan nabiyun. Di dalam kitab Taurat terdapat petunjuk, terdapat cahaya yang digunakan atau dipegang oleh para nabi, yaitu dari kalangan Bani Israel. Maka ini juga menunjukkan kepada kita jamaah sekalian tentang perbedaan nabi dan rasul. Ya, rasul yang diutus kepada Bani Israel hanyalah Nabi Musa. Nabi Musa, dan dia diberikan Alkitab. Adapun setelah Nabi Musa hanyalah nabi-nabi yang mereka tidak punya kitab khusus, tapi pedoman mereka dalam berdakwah yaitu berpegang dengan kitab apa? Kitab Taurat. Iya, ini yang pertama. Yang wajib untuk kita imani adalah kitab apa? Taurat. Yang kedua, kitab Injil yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Isa. Iya. Kenapa Nabi Isa tidak memakai kitab Taurat? Iya. Tetapi Allah turunkan kitab tersendiri, yaitu kitab Injil. Tentunya jamaah sekalian, di setiap generasi itu terjadi perubahan-perubahan, perubahan perilaku, perubahan keadaan, dan yang lainnya, sehingga butuh adanya penyempurna. Ya, makanya kitab Taurat, kitab Injil ini berfungsi untuk membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat dan juga menyempurnakan apa yang ada dalam kitab Taurat. Iya. Jadi hampir sama sebenarnya dengan kitab Taurat, tapi kitab Injil ini lebih apa? Lebih sempurna melihat keadaan umat pada saat itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 46, wa atainahul injila fihi huda wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa huda wa mu'izatan lil muttaqin. Dan kami berikan kepada Nabi Isa yaitu kitab Injil, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Sama dalam kitab Taurat juga tadi terdapat petunjuk dan cahaya. Tetapi Allah sebutkan khusus dalam kitab Injil, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat, menyempurnakan, menghapus hukum yang ada dalam kitab Taurat. Iya. Kemudian yang ketiga, kitab
Zabur. Ya Allah turunkan kepada siapa? Nabi Daud. Dalam surat Al-Isra ayat 55 Allah mengatakan wa ataina Dauda Zabura, dan kami menurunkan kepada Daud yaitu kitab Zabur. Kemudian yang keempat, suhuf, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa. Dalam surat Al-A'la Allah katakan fi suhufi Ibrahim wa Musa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Inilah yang menjadi pedoman kita. Wa yamtazu bitakaffulillahi bihifzihi wa salamatihi minat tahrif. Bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya tidak aman dari perubahan. Makanya kita lihat sekarang ini ada Injil perjanjian lama, ada Injil perjanjian baru. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu banyak direvisi. Berbeda dengan Al-Quran semenjak diturunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Dijaga dari apa jamaah sekalian? Al-Quran dijaga dari segala perubahan. Tidak ada yang namanya penambahan huruf, tidak ada yang namanya pengurangan ayat, dan itu pasti ketahuan jamaah sekalian. Dari zaman ke zaman, upaya orang-orang kafir atau juga orang-orang munafik yang ingin merubah ayat Al-Quran, itu pasti ketahuan. Ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Iya. Dan tentunya jamaah sekalian, setelah diturunkan Al-Quran, maka Taurat, Injil tidak berlaku lagi. Iya. Jadi kita sebagai umat, sebagai manusia yang ditakdirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haram untuk mempelajari atau mengikuti apa yang ada dalam kitab Injil. Kalau dia ingin mempelajari kitab Injil, Taurat, harus memiliki tujuan yang jelas. Mungkin dalam rangka membantah ajaran-ajaran selain Islam, silahkan. Tetapi kalau dia ingin mencari petunjuk, ingin mencari suatu hukum, maka dia tidak boleh mencarinya dalam kitab Taurat ataupun Injil. Cukuplah Al-Quran sebagai pedoman. Karena hal itu pernah terjadi di mana sahabat Umar bin Khattab memegang kitab Taurat, lembaran-lembaran Taurat, dan Rasulullah SAW mengingkarinya. Ya, makanya Allah berikan Al-Quran ini keistimewaan khusus. Apa kata Allah? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan kami menurunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran dengan kebenaran, membenarkan apa yang ada dalam kitab sebelumnya, wa muhaiminan. Lihat di sini, kekhususan Al-Quran dikatakan wa muhaiminan. Apa itu muhaiminan? Para ulama ahli tafsir mengatakan sebagai hakim yang memutuskan benar tidaknya apa yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Sehingga kita tidak boleh sembarangan mengamalkan apa yang ada dalam kitab Injil, tidak boleh sembarangan membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Ya, kita boleh membenarkan apa yang ada dalam kitab Injil jika dibenarkan oleh Al-Quran. Paham jamaah sekalian? Jadi ini sangat jelas
Dalil yaitu surat Al-Maidah ayat 48 menunjukkan bahwa pedoman yang boleh kita pegang hanyalah Al-Quran. Sehingga dari sini banyak timbul pertanyaan, apa hukum mengamalkan syariatnya nabi-nabi terdahulu? Apa hukum mengamalkan syariatnya Nabi Musa? Apa hukum mengamalkan syariatnya Nabi Isa? Boleh gak jamaah sekalian? Dirinci, ya. Jika memang dibenarkan oleh Al-Quran, maka boleh kita amalkan. Tapi kalau itu ditolak oleh Al-Quran, maka kita tidak boleh mengamalkan. Ini jadi yang menjadi penimbang di sini wa muhaiminan alaih adalah Al-Quran. Dibahas dalam ilmu usulul fiqh tentang masalah ini, yaitu hukum mengamalkan syar'u man qablana. Hal huwa syar'un lana? Syar'un man qablana hal huwa syar'un lana? Syariat umat-umat sebelum kita apakah termasuk syariat kita atau tidak? Maka para ulama memerinci. Yang pertama, jika memang syariat tersebut dibenarkan oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis, maka boleh kita amalkan, baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara ibadah. Apa contohnya? Akidah, keyakinan yang dari dulu sudah disyariatkan. Artinya perkara iman ini wajib untuk diimani sejak dulu. Di antaranya adalah yaumul ba'ts wan nusur, keyakinan tentang adanya hari kebangkitan, keyakinan tentang adanya hari di mana manusia akan dikumpulkan. Ternyata keyakinan ini bukan hanya ada dalam Islam, tetapi keyakinan ini juga sudah ada di zaman-zaman sebelumnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Subhanahu wa taala, berkata Nuh kepada kaumnya, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum wa yukhrijukum ikhraja. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kalian dari tanah, kemudian mengembalikan kalian dan mengeluarkan kalian. Nah ini wa yu'idukum wa yukhrijukum ikhraja, itu di mana manusia akan dibangkitkan. Ini perkataan Nabi Nuh. Berarti keyakinan ini merupakan akidahnya kaumnya Nabi Nuh, dan akidah ini juga dibenarkan dalam Islam. Maji'ud Dajjal, tentang kedatangan Dajjal di akhir zaman, ternyata ini juga sudah diyakini pada umat-umat sebelum umat Islam. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, inni anzarkumuhu wa ma min nabiyyin illa waqad anzara qaumahu. Aku ingin memperingatkan kepada kalian, dan nabi-nabi sebelumnya juga telah memperingatkan kepada umatnya. Apa itu? Dajjal. Walakin sa'aqulu lakum fi qaulan lam yaqulhu nabiyyun liqaumi. Akan tapi di sini aku ingin mengatakan kepada kalian yang tidak dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laisa bi'awar. Dajjal itu buta sebelah matanya, picak sebelah. Jadi keyakinan tentang munculnya Dajjal ini sudah ada di zaman sebelumnya dan dibenarkan di dalam Islam. Ini perkara akidah. Perkara ibadah banyak. Larangan membunuh, larangan berzina, sunnah-sunnah fitrah, khitan, memotong kuku, memotong bulu ketiak, semua itu sudah ada di zaman sebelumnya. Syariat khitan pertama di zaman siapa? Nabi Ibrahim. Syariat ini dibenarkan dalam Islam sehingga itu bisa kita amalkan. Ya, ini kalau memang dibenarkan. Maka keadaan yang kedua,
jika syariat tersebut tidak dibenarkan, ditolak. Ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil, tapi Islam menolaknya, maka kita tidak boleh mengikuti. Contoh misalnya disebutkan bahwa orang-orang Bani Israel kalau mandi itu mereka bareng-bareng telanjang. Artinya satu sama lain melihat aurat masing-masing. Itu boleh. Dan itu dikisahkan. Dalam Islam boleh enggak laki-laki di satu tempat mandi bareng-bareng dalam keadaan membuka aurat? Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Demikian pula ahallallahu li Adam tazwija banati. Syariat Nabi Adam, di mana Nabi Adam menikahkan putra-putrinya. Dalam Islam boleh atau tidak? Tidak boleh. Jawazul jami baina ukhtain. Bolehnya menggabungkan dua wanita adik kakak menikah. Artinya seorang langsung menikahi adik kakak. Syariat terdahulu diperbolehkan. Adapun syariat kita tidak boleh. Dia baru boleh menikahi adiknya kalau kakaknya sudah meninggal. Diistilahkan turun apa? Turun ranjang. Adapun yang ketiga, ya contoh lain di mana syariat umat terdahulu ditolak dalam Islam, seperti misalnya cara taubat. Orang-orang Bani Israel kalau mereka melakukan dosa besar, maka taubatnya dengan cara apa? Bunuh diri. Dalam Islam tidak dibenarkan cara taubat seperti itu. Dahulu boleh menghormati orang yang lebih mulia dengan melakukan sujud. Saudara-saudara Nabi Yusuf sujud kepada Yusuf, boleh. Sekarang tidak boleh. Makanya Islam tidak membenarkan menghormati orang tua dengan cara sungkeman, mencium kaki. Walaupun ini adalah etika yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita sebagai bentuk berbakti kepada kedua orang tua, tapi cara ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena menyelisihi hadis Nabi SAW, la yanbaghi li ahadin ayyasjuda li ahadin. Tidak boleh seorang sujud kepada lainnya. Berkaitan dengan harta ghanimah, dahulu tidak boleh diambil, tapi sekarang boleh, ya, diambil. Dahulu mereka kalau ingin beribadah, mereka boleh beribadah di tempat ibadah mereka, di gereja-gereja mereka. Adapun kita boleh mengerjakan sholat di mana saja. Iya. Jadi intinya apa yang ada dalam kitab Taurat, apa yang ada dalam kitab Injil, itu kita tidak boleh amalkan secara mutlak kecuali jika di dalam Islam itu dibenarkan. Iya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan secara khusus tentang iman kepada Al-Quran. Kalau tadi kita jelaskan secara umum iman kepada kitab-kitab. Berikutnya, apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quran? Tentu pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Namun kita hanya mengupas tentang, ya, berkaitan dengan iman kepada Al-Quran. Maka yang pertama di antara iman kepada Al-Quran, kita wajib beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ghair makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga man qala bi anna al-Qur'ana makhluk faqad kafar.
barang siapa yang menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Kenapa keyakinan ini muncul? Kenapa kita wajib mengimani Al-Quran adalah kalamullah? Ini adalah akidah yang sangat penting yang membedakan antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Ahlul Bidah wal Ahwa. Akidahnya orang-orang Mu'tazilah atau Neo Mu'tazilah di zaman sekarang ini, yaitu orang-orang orientalis, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, yang mana pernyataan mereka Al-Quran adalah makhluk. Sehingga pernyataan Al-Quran adalah makhluk ini memiliki konsekuensi yang sangat besar. Kalau dikatakan Al-Quran adalah makhluk, makhluk adalah tempatnya salah, tempatnya keliru. Sehingga konsekuensinya kalau dikatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran pun bisa salah. Iya, dari statement ini Al-Quran makhluk, mereka rubah. Yang seharusnya yang benar, zaman harus mengikuti Al-Quran. Tapi kalau akidahnya orang-orang orientalis, justru Al-Quranlah yang harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Nah ini jamaah sekalian, pembeda antara pemahaman Ahlus Sunnah dengan pemahaman Ahlul Bidah. Munculnya ucapan-ucapan hukum ini sudah tidak relevan lagi. Hukum potong tangan, hukum rajam, hukum kisos itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu berawal dari keyakinan Al-Quran itu bisa direvisi. Sehingga itulah orang-orang munafik dari setiap generasi selalu berusaha menggugurkan syariat, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Beberapa tahun yang lalu kita dikejutkan adanya doktor yang membuat makalah doktoralnya dengan menulis halalnya zina, yang mengotak-atik ayat Al-Quran dan dijuluki cendekiawan muslim. Ada juga buku yang berjudul Indahnya Pernikahan Sesama Jenis, yang mengotak-atik isi Al-Quran. Wong jelas-jelas Allah mengazab kaumnya Nabi Lut karena mereka melakukan tindakan homoseksual. Mereka mengatakan itu mah cuma bencana biasa, hanya hukum alam. Inilah rusaknya pemahaman Al-Quran makhluk. Sehingga subhanallah, Imam Al-Mubajjal, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan nyawanya demi mempertahankan Al-Quran kalamullah. Dia dipenjara oleh Al-Ma'mun, bukan hanya dijebloskan di dalam penjara, tapi setiap hari dipecut, dipukulin, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan dia pernah dibawa di depan masyarakat kaum muslimin yang sangat banyak, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi dia nggak mau. Kenapa? Kalau dia sampai mengatakan Al-Quran makhluk, maka saat itu mungkin dikatakan ijma, kesepakatan para ulama, tapi dia tetap diam. Ya. Ulama-ulama yang lainnya yang saat itu tidak sanggup lagi merasakan siksaan di penjara, mereka mengatakan dengan terpaksa agar bebas, agar tidak mendapatkan siksaan lagi. Berbeda dengan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Jadi ini keyakinan yang pertama. Kita wajib mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan inilah yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian
Juga yang kedua, wajib kita meyakini bahwa di dalam Al-Quran terdapat petunjuk dan juga Al-Furqan, pembeda. Jadi kelebihan Al-Quran ini sebagai Al-Furqan, sehingga kita dapati di antara nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan kita mempelajari Al-Quran, kita akan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana syirik, mana tauhid, mana kebaikan, mana kejelekan, mana jalan yang lurus, mana jalan kesesatan, mana maksiat, mana ketaatan. Itu semuanya secara jelas di dalam Al-Quran. Sehingga dari sini kewajiban kita terhadap Al-Quran yang ketiga adalah kita wajib mempelajari Al-Quran. Iya, wajib mempelajari Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baiknya ilmu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Mempelajari Al-Quran sifatnya luas, mulai dari kita belajar membaca, ya, mulai dari kitab yang paling kecil, buku yang paling kecil, yang paling ringan, yaitu Iqra, jilid 1, 2, 3 sampai jilid berapa? 6. Subhanallah, kita doakan agar yang menulis buku Iqra ini diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, karena banyak orang yang bisa baca Al-Quran dengan mempelajari apa? Iqra. Atau dulu kita nggak pakai Iqra, tapi pakai apa namanya itu? Juz amma, alif-alifan. Makanya lama-lama jadi alif beneran. Ya, mempelajari tajwid, tahsin, ini termasuk ya ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Nah, nanti kita lanjutkan lagi pada sholat Isya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit tentang al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab. Yang ada pertanyaan silahkan ditulis dan disampaikan di sini. Iya, tadi kita sampaikan yang terakhir tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Di antaranya sebagai umat yang mana kita diturunkan Al-Quran, maka kita wajib mempelajarinya. Dimulai dari mempelajari, membaca Al-Quran, memahami, mentadaburi, mengamalkan, dan mendakwahkan. Namun perlu saya ingatkan di sini bahwa mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran tidak bisa kita lakukan sembarangan, tetapi harus betul-betul melihat apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya, sehingga kita tidak boleh memahami Al-Quran dengan perasaan kita, dengan akal kita, karena dikhawatirkan kita salah di dalam memahami Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan bahwasanya hampir semua
ya, kelompok-kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam, semuanya berdalil dengan Al-Quran, saling merasa benar, ya. Maka untuk membedakan hal ini adalah kita lihat dia dari cara memahami Al-Quran. Kalau dia memahami Al-Quran dengan perasaannya, dengan akalnya, maka niscaya Islam ini akan rusak. Sehingga kita butuh pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, terutama sekali sangat erat kaitannya Al-Quran dengan As-Sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Makhul, annal Qur'ana ahwaju minas sunnah, minas sunnati ilal Qur'an, bahwasanya Al-Quran itu lebih butuh dari As-Sunnah, daripada As-Sunnah butuh terhadap Al-Quran. Kenapa jamaah sekalian? Karena tentu, ya tadi kita sebutkan di awal, selain Allah turunkan Al-Quran, Allah juga turunkan Al-Mizan. Dalam ayat yang lain dikatakan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, penjelasan dari Nabi SAW. Karena kita dapati ayat-ayat Al-Quran itu ada yang sifatnya umum, sifatnya mujmal, masih samar, butuh penjelasan. Siapa yang menjelaskan? Imma yang menjelaskan adalah Nabi kita Muhammad SAW, atau yang menjelaskan adalah para sahabat. Iya. Sehingga para ulama tafsir menyebutkan tentang fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Mereka menyebutkan ada 4 poin. Di antara yang pertama adalah tafsilul mujmal, yang kedua taqyidul mutlaq, yang ketiga taudihul muskil, ya, dan yang keempat adalah takhsisul am. Yang pertama tafsilul mujmal. Jadi al-hadis terhadap Al-Quran itu berfungsi tafsilul mujmal, memerinci yang sifatnya masih global. Iya. Contoh misalnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kalau kita hanya sekedar membaca Al-Quran, tahu nggak cara sholat seperti apa? Saya yakin kita nggak tahu. Kita mengetahui sholat dimulai dengan takbir, ada bacaan Al-Fatihah, ada bacaan surat, ada ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Urutan-urutan itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Sehingga inilah salah satu poin yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu butuh terhadap Al-Hadis, ya. Karena kedua-duanya ini adalah firman Allah, kedua-duanya ini adalah wahyu Allah, mau Al-Quran mau Al-Hadis. Kita tidak berbicara tentang keutamaan keduanya, tapi kita berbicara kedua-duanya ini asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tahsisul am, mengkhususkan yang sifatnya umum. Terkadang kita dapati ayat Al-Quran itu sifatnya umum. Seperti misalnya Allah mengatakan alladzina amanu dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ketika diturunkan ayat ini, para sahabat merasa gusar, merasa gelisah, enggak tenang. Siapa yang selamat dari kezaliman? Ternyata Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah apa? Syirik. Beliau mengatakan inna syirka
la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini sifatnya takhsisul am, mengkhususkan yang sifatnya umum. Yang ketiga adalah takyidul mutlak, mengikat sesuatu yang masih mutlak. Ya, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqatu faqtau aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangannya. Ini kan mungkin kalau kita membaca ayat ini bingung. Tangan itu kan dari ujung jari sampai ketiak. Ya, kalau kita baca ayat itu kita bingung, apakah yang dipotong sampai pergelangan? Apakah yang dipotong sampai sikut? Apakah yang dipotong sampai ketiak? Ternyata Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan faqtau aydiyahuma itu sampai mana? Pergelangan. Ya, jadi potong tangan sampai pergelangan itu kita ketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang keempat, taudihul muskil, menjelaskan yang sifatnya masih samar. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyanu minal khaytil abyad minal khaytil aswad. Makan minumlah kalian sampai jelas benang putih dan benang hitam. Apa maksudnya ini? Sampai jelas benang putih dan benang hitam. Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud di situ yaitu makan sahur sampai terbit fajar. Subhanallah. Jadi ini butuhnya kita terhadap as-sunnah di dalam memahami Al-Quran, ya, sehingga jangan sampai kita termasuk golongan Al-Quraniyun yang disebut dengan inkaru sunnah, memahami agama ini dengan Al-Quran saja tanpa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu penjelasan singkat tentang al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu al-iman bir rusul, iman kepada para rasul. Iya. Mana yang lebih utama? Suami mengikuti program pembelajaran Al-Quran, kemudian mengajarkan istrinya, atau suami dan istri sama-sama belajar di program pembelajaran Al-Quran? Kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, dikembalikan kepada kondisi dari keluarganya tersebut. Iya. Jika ternyata dia memiliki anak butuh perhatian, butuh pendidikan, dan juga banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh seorang istri, ya, dan juga ternyata didapati pembelajarannya di situ ya campur baur misalnya, maka jelas yang paling utama adalah yang pertama. Yang paling utama adalah yang pertama, di mana suaminya belajar, kemudian dia mengajarkan kepada istrinya. Tapi kalau misalnya kondisinya ya kedua-duanya artinya tidak ada kewajiban dalam rumah tangga, ya, mungkin belum punya anak misalnya, dan kedua-duanya bisa untuk menghadiri majelis ilmu, maka itu lebih utama. Jadi pertanyaan mana lebih utama, ya, kita lihat kondisi keluarga masing-masing. Nah, apakah ada beda antara suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa? Apa kira-kira isi suhuf Nabi Ibrahim? Apakah sesuai hadis? Ya, suhuf fi suhufi Ibrahim wa Musa.
Jadi jamaah sekalian, apa yang Allah turunkan kepada para rasul itu ada dua. Ada yang sifatnya Alkitab. Alkitab itu adalah kumpulan, ya, berupa seperti buku, ya. Adapun as-suhuf, suhuf itu hanyalah lembaran-lembaran. Jadi suhuf ini bukan nama kitab. Bukan nama kitab seperti Injil, Taurat, Zabur, kalau itu adalah kitab. Tapi kalau suhuf itu hanyalah lembaran-lembaran, makalah. Dan berbeda, syariat Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim itu berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu mentauhidkan Allah. Maka semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah satu agama, Islam, tetapi minhajnya, syariatnya yang berbeda. Adapun tentang isi suhuf, wallahu alam, saya belum pernah mendapati tentang itu, ya. Mungkin dari orang-orang yang pernah meneliti, ya, bisa ditanyakan kepadanya. Pertanyaan sama semua, suhuf. Iya. Yang saya ingin tanyakan, apa isi kitab suhuf? Sama, ya. Suhuf dalam surat Al-A'la, karena Nabi Ibrahim tidak ada kitabnya. Iya. Jadi tadi secara umum semua para rasul itu diberikan apa? Alkitab. Kita tidak tahu namanya. Ya, barangkali mungkin Nabi Ibrahim juga diberikan kitab, tapi kita nggak tahu namanya. Karena yang disebutkan hanya Taurat, Injil, Zabur. Iya. Apakah sebelum memegang dan membaca Al-Quran kita harus berwudu dulu? Setelah sholat kita membaca astagfirullah atau astagfirullahaladzim? Ya, yang pertama masalah apakah sebelum membaca Al-Quran kita harus berwudu terlebih dahulu? Maka yang sunnah, dan ini merupakan adab yang dianjurkan, ya, agar kita berwudu terlebih dahulu ketika hendak membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh Al-Quran disentuh kecuali oleh orang yang suci. Iya. Cuma yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah apakah hukum tersebut adalah wajib atau sunnah. Ya, apakah wajib atau sunnah? Maka terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, sehingga orang yang tidak punya wudu nggak boleh megang mushaf. Ada pula yang mengatakan sunnah, sehingga kalau dia sedang membaca Al-Quran kemudian batal wudunya, maka tidak mengapa dia lanjutkan. Ini pembahasan masalah fikih, ya. Adapun saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang pertama, bahwa berwudu untuk membaca Al-Quran sifatnya adalah sunnah, sehingga ketika kita membaca Al-Quran kemudian batal di tengah-tengah, maka tidak mengapa untuk dilanjutkan, tapi tetap yang paling utama adalah berwudu. Iya. Setelah setelah sholat kita membaca astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada, yang benar adalah membaca astagfirullah. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada tambahan halazim. Nah, dan sebaik-baik zikir adalah mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jin juga sama seperti manusia? Makan juga. Ya, jadi
Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 makhluk, malaikat, jin dan manusia. Ya, ada sisi kesamaan dan juga ada perbedaan. Sisi kesamaannya diantaranya jin itu mukallaf, manusia juga mukallaf, terbebani dengan hukum syariat. Ini yang ditanyakan, apakah jin sama seperti manusia? Makan juga. Jin makan gak jamaah sekalian? Iya, jin juga makan. Bahkan jin juga memiliki jenis kelamin. Sebagaimana kita dalam doa ketika masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dari jin laki-laki dan jin perempuan. Makan, makan. Seperti disebutkan dalam hadis bahwa di antara makanan jin apa? Tulang, ya. Kemudian juga disebutkan kalau kita tidak membaca bismillah, maka syaitan jin ikut apa? Ikut makan. Berarti ini menunjukkan kepada kita jin juga makan. Tapi bagaimana cara makannya? Wallahu a'lam. Itu termasuk perkara yang gaib. Nah, bolehkah kita menonton film sinetron atau drama kolosal pedang-pedangan? Mohon pencerahannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwa hal-hal yang baru seperti ini termasuk perkara duniawi. Dan hukum segala sesuatu adalah halal boleh. Hukum asal melihat video atau ada adegan-adegan sinetron, itu hukum asalnya boleh. Ini harus tegaris bawahi. Tetapi sesuatu yang boleh itu berubah menjadi haram jika terdapat kemungkaran di dalamnya, jika terdapat kemaksiatan di dalamnya. Apa contohnya? Jika ternyata didapati di dalam sinetron itu terdapat musik-musik, terdapat wanita yang mengumbar auratnya, terdapat adegan di mana artis laki-laki, artis perempuan berpelukan, maka ini jelas dalam Islam boleh atau tidak? Sepakat tidak boleh. Iya, dan itulah suatu kemaksiatan. Berarti kalau dilihatin, berarti kita ngeliatin apa? Maksiat. Iya. Maka sering saya ingatkan, berusaha untuk tidak melihat film-film seperti itu. Iya, gimana caranya? Jual televisi kita. Iya, ya memang itu berat. Karena sekarang ya setiap rumah nggak ada orang itu rumahnya nggak ada televisi. Boleh kita punya televisi, tapi kita ganti dengan media-media dakwah. Tapi kalau yang dilihat adalah gosip-gosip artis, ya, kemudian sinetron-sinetron yang tidak mendidik, justru anak-anak kita kalau melihat sinetron itu justru menimbulkan ada akhlak yang tidak baik, ya, pacaran, mengikuti pola dalam berpakaian. Ini jelas virus itu namanya. Itulah virus yang lebih berbahaya daripada virus corona, yang merusak akidah, merusak akhlak, ya. Jadi tanpa kita sadari, kita itu diperangi dari arah itu. Itulah yang disebut dengan ghazul fikr. Apalagi film-film dari luar, dari Buddha, Hindu, dari India, ya, itu adalah film-film yang secara tidak langsung adalah mendangkalkan akidah kita, atau mengajarkan agar kita mengakui kalau itu adalah benar. Ya, ini toleransi yang kebablasan, sehingga di zaman sekarang banyak orang yang salah kaprah dengan arti toleransi. Ya, nah, jadi intinya tidak boleh jamaah sekalian melihat sinetron-sinetron seperti itu.
Ya, lebih baik waktu kita isi untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, ya, karena tentunya kita pahami bahwa apa yang kita lihat itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa matamu dipergunakan, ya. Jadi jangan sampai waktu kita habis hanya untuk itu, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat, bukan hanya sekedar menambah maklumat, tetapi berusaha untuk kita amalkan. Semoga kita semua istiqomah dalam agama Islam dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu